Seorang ibu rumah tangga tertimbun tembok kamar mandi setelah terperosok ke dalam septic tank di kawasan Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban selamat setelah tertimbun 1 jam dengan kondisi luka di bagian kepala. Inilah video proses penyelamatan Yanti, seorang ibu rumah tangga warga Cihanjuang, Kabupaten Bandung Barat yang tertimbun reruntuhan tembok. Untuk bisa mengevakuasi ibu satu ini, personel gabungan dikerahkan damkar setempat. Peristiwa bermula saat korban hendak mandi dan tiba-tiba terperosok ke dalam septic tank yang berada di bawah lantai kamar mandi. Hal ini terjadi akibat tembok kamar mandi yang diduga sudah lapuk ikut ambruk dan menimpa korban. Ini kejadiannya ya, teteh lagi di kamar mandi, lagi mandi. Dia mau ngambil handuk, tiba-tiba amblas dan tetehnya tertimpa bak mandi sama dinding bangunan. Ketimbun, masih ketimbun. Sekarang masih dilakukan pertolongan oleh damkar dan semua para warga lagi menolong teteh. Selama kurang lebih 1 jam, petugas gabungan berusaha mengevakuasi korban yang masih terjepit tembok menggunakan alat bor. Setelah proses evakuasi yang cukup dramatis, nyawa Yanti akhirnya bisa terselamatkan. Ketika lagi hujan, tim kami yang tiket dapat telepon ada orang yang masuk ke septic tank. Alhamdulillah proses penyelamatan berjalan dengan lancar sekitar 1. Meskipun selamat, korban mengalami luka ringan di bagian kepala dan tangan akibat tertimpa reruntuhan tembok. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwono, Anyus melaporkan. Pemerintah Kabupaten Duga, Papua telah mengutus para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan komunikasi dan negosiasi dengan kelompok KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Hal ini dilakukan agar KKB melepaskan pilot pesawat Susi Air, Philip Mark Martins. Upaya pembebasan pilot pesawat Susi Air Philip Mark Martins yang disandar kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya terus dilakukan. Demi keselamatan pilot, pemerintah Kabupaten Duga telah mengutus para tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan komunikasi dan dialog agar KKB melepaskan pilot tersebut dalam keadaan selamat. Namun hingga saat ini belum adanya informasi dari para tokoh yang diutus. Sementara itu, hingga saat ini keberadaan pilot Susi Air yang disandra KKB belum diketahui. Meski demikian, tim gabungan terus melakukan pencarian terhadap pilot tersebut melalui jalur darat dan udara. Kita sedang mendalami terus posisinya kita sedang dalami. Mudah-mudahan dalam hal ini kita diberikan petunjuk dari Yang Maha Kuasa untuk bisa lebih mendekatinya dan mengarah kepada lokasi yang lebih tepat. Tapi proses negosiasi masih sementara berlangsung. Ya, Kapolres tetap melakukan itu dibantu oleh Bapak Bupati untuk melakukan pendekatan semua proses. Sebelumnya Selasa 7 Februari, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya diyakini membakar pesawat Susi Air saat mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Duga, Papua Pegunungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, Ketua Umum PSSI Erick Thohir melepas timnas sepak bola wanita Indonesia yang akan melakoni laga FIFA Matchday melawan timnas Arab Saudi. Erick berharap tim nasional sepak bola wanita dapat meraih hasil terbaik dalam laga persahabatan ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir didampingi Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali dan Ratu Tisha melepas timnas sepak bola wanita Indonesia yang akan bertolak ke Arab Saudi pada tanggal 20 Februari untuk melakoni laga FIFA Matchday melawan timnas Arab Saudi. Timnas sepak bola wanita Indonesia yang diisi mayoritas pemain muda akan melakoni 2 pertandingan pada tanggal 22 dan 26 Februari 2023. Dalam laga persahabatan kali ini, Erick Thohir berharap timnas wanita dapat meraih hasil terbaik hingga dapat kembali mendongkrak posisi dalam peringkat FIFA. Artinya apa? Kalau kita seriuskan sepak bola wanita Indonesia, bukan tidak mungkin kita bisa menjadi salah satu tim yang bermain di Piala Dunia. Kami akan upayakan bagaimana nanti mencari investasi untuk sepak bola wanita, seperti apa, insya Allah ada jalan. Saat ini peringkat timnas sepak bola wanita berada di peringkat 96 FIFA, jauh lebih baik jika dibandingkan dengan peringkat timnas sepak bola pria. Erick juga memberikan motivasi kepada para pemain
dan berjanji akan mencari investor agar kompetisi dan sepak bola wanita semakin baik. Dari Jakarta, Muhammad Arti, Ilham Syarkasi, iNews melaporkan. Nah pemirsa, bagi Anda yang menggemari bela diri, ada kejuaraan Taekwondo yang digelar di Gor Pajajaran, Kota Bandung. Diikuti ratusan peserta, kejuaraan nasional ini memperebutkan puluhan medali dan hadiah hingga jutaan rupiah. Berikut liputannya. Digelar di Gor Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat, ratusan peserta berkumpul untuk mengikuti Victory National Open Taekwondo Championship. Kejuaraan yang digelar oleh Victory Taekwondo Club Bandung bersama dengan UTI Pro ini mempertandingkan kategori PAMC atau seni gerak dan Cukodi atau pertarungan. Digelar 18 hingga 19 Februari, kejuaraan ini diikuti 17 tim dari seluruh Indonesia dengan 418 peserta dari berbagai nomor dan usia. Menariknya, panitia menyediakan hadiah medali, piala, hingga uang tunai jutaan rupiah. Di kejuaraan ini kita ada beberapa kategori, yaitu kategori fungse dan kategori kirurgi, dengan diikuti dari berbagai macam kelompok usia, dari mulai usia 5 tahun sampai usia di atas 40 tahun. Ini kita sudah memang harus mulai bangkit. Sering ada event dan daerah-daerah sudah harus banyak kegiatan gitu. Supaya ke depan kita bisa makin maju lah. Ya, cukup bagus, Jawa Barat kan memang tuan rumahnya juga bagus gitu loh. Saya lihat juga banyak dari Jawa, dari Jogja, dari mana itu kan memang pemain bagus-bagus. Dan lagi pula saya lihat ini bibit-bibitnya kan masih muda semua. Bagus lah itu, ke depan bagus. Diharapkan dengan digelarnya kompetisi ini dapat memacu semangat atlet taekwondo muda nasional untuk lebih berprestasi, terutama di ajang internasional. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sony Agung, iNews melaporkan. Memperingati Hari Jadi Kota Surakarta yang ke-278, Pemkot Surakarta, Jawa Tengah menggelar kirap boyong kedaton. Dalam acara ini juga digelar festival jenang dengan membagikan 20.000 takir kepada warga. Ratusan peserta dengan mengenakan berbagai busana khas Keraton Surakarta Hadiningrat mengikuti kirap boyong kedaton yang dilaksanakan oleh Pemkot Surakarta, Jawa Tengah dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Solo ke-278 yang jatuh pada tanggal 17 Februari. Sesampainya di halaman Pemkot Surakarta, peserta yang terbagi dalam beberapa kelompok menampilkan berbagai tarian yang menceritakan tentang prosesi perpindahan pemerintahan Keraton Kertasura menuju Keraton Surakarta yang baru di Desa Salah atau Solo. Maka tiap tanggal 17 Februari itu dilakukan Hari Jadi Kota Solo dengan boyong kedaton. Boyong kedaton itu mulai raja pindah dari Keraton Kertasura ke Surakarta. Festival Jenang Nusantara digelar di koridor Ngarsopuro, Kota Solo. 110 peserta dari komunitas masyarakat lembaga mendukung pelestarian makanan tradisional jenang. Jenis jenang yang ditampilkan diantaranya jenang gerangkang, jenang grendul, jenang koloh, jenang lemu, dan beberapa jenis jenang lainnya. Alhamdulillah Mas, ini sangat luar biasa karena kita pernah tidak ada selama Covid ya. Jadi ini luar biasa antusiasnya warga. Animonya luar biasa Mas, masyarakat juga luar biasa datang sejak pagi dan para pembagi jenang dari berbagai kelurahan juga hadir dan masyarakat saya pikir ini salah satu momentum penting untuk merayakan 278 tahun Kota Solo. Festival jenang ini diprakarsai oleh Yayasan Jenang Indonesia Kota Solo yang membagikan jenang kepada warga. Festival Jenang Solo bertepatan dengan hari ulang tahun ke-278 Kota Solo, sekaligus mangayupya jumenengan KGPAA Mangkunegara ke-10. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan.